Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita kembali lagi bertemu di dalam rumah Tuhan. Dan hari ini kami senang sekali bisa membagikan firman Tuhan bersama dengan saudara kembali. Dan kami akan membagikan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-32 yang berbunyi demikian, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pujilah nama Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus bahwa kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang saya ingin katakan, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, ini hal yang luar biasa saudara-saudara sekalian. Kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tentu kita bertanya, siapa itu kebenaran? Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada satupun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, ya. Itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah kebenaran itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita ini kita banyak menerima ajaran ataupun tradisi-tradisi yang kita warisi dari lingkungan kita atau kehidupan kita, di mana banyak tradisi-tradisi itu bukannya membuat kita lebih baik hidupnya, tapi seringkali itu membuat kita takut, terbebani, ataupun dengan kata lain kita mengalami terikat dengan itu semua, ya, yang tentunya dalam arti terikat yang tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, ini yang luar biasa saudara sekalian, ya. Kalau kita tahu kebenaran Tuhan, firman Tuhan itu kebenaran, ya. Yesus itu kebenaran, dia akan memerdekakan kita dari segala ikatan, segala tradisi, segala kepercayaan sekalipun yang sebenarnya salah, ya, sebenarnya salah, yang tidak perlu kita ikuti. Nah, misalnya sebelum kita percaya Tuhan Yesus, misalnya, ya, dulu kita saya ingat saya kecil itu kita tidak boleh berfoto bertiga. Foto bertiga itu dianggap sesuatu yang membawa kutukan, begitu, ya, yang tidak baik untuk kehidupan kita. Tetapi sejalan kita berkembang mengenal Tuhan Yesus, akhirnya kita tahu bahwa kebenaran seperti itu ataupun tradisi seperti itu, kepercayaan seperti itu sebenarnya sudah tidak bisa kita terima lagi. Itu bukan sesuatu yang benar. Bayangkan saudara, kalau satu keluarga cuma hanya punya suami, istri, satu anak, gitu, ya. Kemudian mereka bertiga nggak boleh berfoto bersama seumur hidup mereka. Wah, itu jadi apa, ya? Saudara-saudara. Nah, pada waktu kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita tidak terikat dengan itu semua lagi. Kita dibebaskan dari semuanya itu, ya. Yesus bilang kita tidak ada kutukan lagi seperti itu. Yesus sudah menanggung kutuk di atas kayu salib untuk kita, sehingga kita yang percaya kepada Yesus tidak ada kutukan yang seperti itu, ya. Takutkan yang seperti itu. Atau mungkin ada yang di tradisi yang lain, ya, kalau masuk rumah harus mencari hari yang baik, bulan yang baik. Kalau enggak, bukan mendatangkan celaka buat kita yang masuk ke rumah itu. Tapi sekarang kita dalam Tuhan, hal-hal yang seperti itu sudah tidak menjadi penghukuman buat kita, tidak mengikat kita. Kita tidak takut lagi. Karena apa? Karena kita tahu firman Tuhan berkata, semua hari itu baik, ya, tidak ada hari yang buruk. Dan kalau kita masuk di dalam nama Tuhan Yesus dalam rumah itu, di hari apapun itu membawa berkat buat kita semua. Haleluya, pujilah nama Tuhan, ya. Jadi banyak hal-hal yang tadinya adalah sesuatu, ya, yang kita percaya atau yang kita takuti, yang membawa sesuatu yang malah petaka buat kita. Tetapi setelah kita kenal Tuhan Yesus, kutukan-kutukan seperti itu tidak datang kepada kita, karena Yesus menyelamatkan kita dari semua kutukan-kutukan yang ada, membebaskan kita dari semuanya itu, ya. Pujilah nama Tuhan. Yang terutama sekali saudara-saudara, kalau kita mengenal kebenaran Tuhan, di dalam kekristenan mengatakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa membenarkan kita yang berdosa. Kita manusia yang berdosa. Kita tidak bisa bebas dari segala dosa-dosa yang ada. Bagaimanapun caranya Anda berbuat baik untuk melepaskan diri Anda dari dosa, dan supaya Anda bisa ke surga, Anda berbuat sebaik-baiknya dengan kemampuan Anda sendiri, itu tidak mampu lagi. Menurut
kepercayaan Kristen bahwa hal yang demikian itu tidak mungkin terjadi. Karena kita manusia tidak ada satupun yang sanggup berbuat baik, yang berkenan kepada Allah, yang bisa menyelamatkan kita. Dengan kita berbuat baik begitu kita bisa masuk ke surga. Tidak bisa. Kita berkata bahwa hanya melalui Yesus Kristus, Yesus yang bisa membenarkan kita sehingga kita boleh masuk ke surga. Jadi kita ini adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Yesus menanggung dosa kita, membenarkan kita sehingga kita boleh diterima di surga. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri karena statusnya manusia adalah sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi bagaimanapun dia berbuat baik, bagaimanapun dia berbuat kebajikan sebanyak apapun, dia tetap manusia yang berdosa yang tidak bisa masuk ke surga. Oleh sebab itu, kita perlu dibersihkan, ampuni dosanya oleh Tuhan Yesus, sehingga kita boleh masuk ke surga. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kita mata hati terbuka juga, melihat Yesuslah satu-satunya jalan buat kita untuk bisa sampai kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati kita, dan sampai kita ketemu di dalam program berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.